Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Curan Bambu 71. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua, teman-teman YouTube Curan Bambu 71? Semoga sehat ya, dan juga mungkin ikannya di budik damber ataupun di kolam sempit atau di kolam luas ya, semua sehat dan tetap semangat, sukses selalu. Jangan lupa like, komen, juga subscribe-nya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membagikan penyebab apa ikan di budik damber baru ditebar atau baru beberapa hari ditebar kok mati ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama dari airnya ya, atau dari wadah embernya. Yang kedua dari faktor cuaca. Yang ketiga faktor bibitnya. Oke, satu persatu akan saya bahas. Pertama dulu adalah dari wadahnya dulu ya. Jadi memposisikan wadah itu harus bagaimana? Nah, pertama, jadi wadah atau budik damber khususnya nila di sini ya, posisi ember atau ukuran ember dulu yang akan saya terangkan di sini ya. Ukuran ember minimal itu ada di 80 liter ya, seperti di sini ini. Dan posisi letak ember harus berada di luar ya, di luar rumah, dan terutama terkena sinar matahari, karena supaya seimbang ya antara suhu dan juga pH air, supaya seimbang, karena pH itu kan didapat dari unsur-unsur terkena cahaya sinar matahari dan juga angin dan kelembapan di sekitar ruangan itu ya. Tuh ya, biasanya pengaruhnya di sana ya. Ikannya sehat kok ditebar di budik damber kok baru beberapa waktu, mungkin baru sehari 2 hari kok mati ya. Itu karena tidak terjadi adaptasi yang bagus, karena yang diperlukan ikan itu kan suhu minim ya. Untuk nila itu minim di angka 21 derajat sampai 29 ya, mirip-mirip dengan gurame ya teman-teman ya. Kalau ikan bersisik itu enggak boleh terlalu dingin airnya. Jadi airnya itu terlalu dingin bila dibandingkan dengan suhu udara. Misalnya tangan kita celupkan ke dalam air itu akan terasa dingin. Nah, tentu saja kedua ikan ini ya, ikan gurame dan ikan nila itu sama ya, karena mereka sama-sama bersisik. Begitu, ada kesamaan. Jadi ikan bersisik tidak terlalu tahan terhadap air yang dingin ya. Misalnya tangan kita celupkan ke dalam air terlalu nyes, nah itu saya yakin nanti kalau ikan nila kita, bibit nila ataupun bibit gurame kita tebar di situ akan tidak mampu bertahan. Nah, itu saja. Jadi cara mengakalinya, posisi embernya harus di luar rumah dan terkena sinar matahari minimal 5 jam ya, karena nanti begitu terkena sinar matahari 5 jam di malam hari atau sore hari, suhu akan tersimpan ke dalam ember itu ya, dan nanti pada keesokan harinya sudah terkena sinar matahari lagi. Dengan demikian suhunya tidak terlalu dingin. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kenapa embernya harus 80, karena kalau kekecilan ya cepet dingin lah, seperti itu ya teman-teman. Jadi cuman itu saya yakin baru ditebar kok langsung beberapa hari atau sehari itu pada mati. Itu salah satu faktornya. Yang pertama tadi adalah karena kondisi air terlalu dingin bila dibandingkan dengan suhu udara. Cara mengetesnya, tangan kita celupkan ke dalam air itu terasa nyes kayak es. Nah, itu
Itu ya teman-teman yang pertama. Terus yang kedua yaitu tentang bibitnya. Jadi memang sudah dari pembawaan bibitnya mungkin kita beli dari tempat yang agak jauh atau sudah membawa penyakit, walaupun tempatnya udah bagus, udah memenuhi kriteria yang saya sebutkan di depan, akan tetapi bibit itu memang sudah membawa penyakit atau udah di perjalanan barangkali udah luka-luka, itu gampang terkena jamur juga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya kira cuman ada 2 faktor penting itu saja menurut saya, kenapa ikan itu begitu ditebar kok mati. Itu pasti ada dua kriteria itu ya. Jadi kalau enggak airnya terlalu dingin atau terlalu panas, bisa. Dan yang kedua memang bibitnya udah kurang bagus kondisinya. Jadi itu kedua penyebab itu barangkali jarang paham ya teman-teman ya tentang kedua syarat itu ya, karena ikan bersisik itu akan cenderung tidak bisa beradaptasi dalam kondisi yang airnya terlalu dingin atau terlalu panas. Nek misalnya lele beda lagi ya. Kalau lele itu mampu dia mampu beradaptasi di suhu yang agak dingin, itu enggak masalah. Akan tetapi kalau nila atau ikan bersisik lainnya, mungkin gurame apalagi lebih susah lagi ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan kriteria untuk nila itu kalau di budik damber itu wajib pakai syarat hidupnya tambahan ya. Ini penting juga, bukan tambahan, harus pakai aerator seperti itu ya. Jadi kalau nggak pakai aerator ya saya kira tidak akan bisa hidup.